bahwasanya dakwah bukan hanya tugasnya para ulama, tapi juga tugas kita yang sudah mengetahui kewajiban kita sebagai seorang muslimah, agar kita bisa saling mengingatkan dengan cara terbaik, dakwah bilhal, dengan perilaku, dengan tutur kata terbaik, dengan perbuatan terbaik, dengan akhlak terbaik, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Ada satu pesan yang Masya Allah saya ingat banget dari Amirul Mukminin ya, seorang mu'alaf yang kalau kita dapatkan kisahnya itu ya luar biasa. Seorang sahabat Rasulullah Umar bin Khattab yang tadinya sebegitu kerasnya gitu ya, Allah izinkan masuk Islam dan menjadi orang yang sebegitu tegasnya. Beliau berkata, kita ini mulia karena Islam. Janganlah kita meninggalkan Islam, karena dengan meninggalkan Islam kita kehilangan kemuliaan itu. Makanya ya harus kafah. Kalau di surat Ali Imran ayat 102 juga diingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Itulah yang selalu menjadi impian saya. Jadi bukan lagi impian pengen apa, pengen itu, pengen punya apa, pengen punya itu, enggak. Saya cuma pengen pulang bisa melafazkan kalimat tauhid, dan insya Allah bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Ya, salah satu aktivitas yang saya ikhtiarkan selain terus belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam perjuangan dakwah Islam ini, saya juga ingin mengajak teman-teman muslimah untuk merasakan keberkahan yang Allah berikan karena kita menutup aurat. Jadi itu adalah salah satu dari alasan kenapa takwa clothing kami ikhtiarkan, khususan buat saudara-saudara yang baru bersyahadat ya, karena mungkin tidak sedikit dari teman-teman yang baru bersyahadat itu masih bingung sebenarnya keberadaan hijab itu apa bedanya jilbab, apa bedanya khimar, apa bedanya gamis gitu ya, terus batasannya semana, terus kapan harus dipakai. Nah, itu adalah bagian dari tanggung jawab setiap muslimah sebenarnya untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang yang belum paham. Nah, makanya kita mengikhtiarkan terus takwa clothing dengan sharing di takwa sharing gitu ya. Jadi insya Allah orang-orang yang sudah merasakan keberkahan, kenikmatan dari menutup aurat bisa juga berbagi di situ dan menginspirasi serta memotivasi teman-teman muslimah lainnya untuk juga menjemput taufik hidayah menutup aurat, karena sebagaimana disampaikan di surat Al-Ahzab ayat 59, terus juga di surat An-Nur juga ya diingatkan bahwa kita memang sudah harus menutup auratnya ya, kecuali kepada mahram gitu. Nah, ini qadarullah finakhir zaman lagi-lagi ya. Kalau nggak kita pelajari ya bisa jadi kita akan mengikuti prasangka sebagian besar orang yang bilang nggak wajib gitu. Nah, salah satu kegiatan yang kami ikhtiarkan lainnya adalah meningkatkan semangat teman-teman muslimah lewat program territorial literacy. Jadi Masya Allah, kan ayat pertama yang Allah izinkan turun ke bumi manusia itu dalam Al-Quran itu kan perintah membaca ya, sampai Rasulullah, kalau kita ingat di sirah ya,
Ya Allah, rasanya tuh terharu banget. Diminta ikro, ma'ana biqori gitu kan, nggak bisa baca. Ikro sampai 3 kali. Lalu berikutnya adalah ayat pertama yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Masya Allah. Disinilah kuncinya ilmu. Karena nggak bisa sekedar baca. Baca harus dengan hikmah. Hikmah dari mana? Dari Allah. Makanya lagi-lagi saya terpacu untuk yuk teman-teman muslimah, yuk khususan muslimah ya, karena muslimah ini kan madrasatul ula yang nantinya akan punya tugas yang luar biasa untuk mempersiapkan sebuah generasi Islam yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Bagaimana mungkin kita bisa mempersiapkan generasi Islam yang lebih baik kalau kita sendiri nggak punya ilmunya, nggak suka baca, dan cuma berdasarkan prasangka. Naudzubillah. Makanya kita perlu mempersiapkan itu. Kita pengen umat Islam berdiri tegak di muka bumi dengan sistem kepemimpinan yang sebagaimana layaknya kekhilafahan Utsmani dan masa-masa terdahulu lah ya, Abbasiyah, Umayyah yang terbaiknya gitu. Tentu saja Khulafaur Rasyidin. Tapi gimana kita bisa sampai di titik itu kalau kita aja yang mau mempersiapkan itu nggak punya ilmunya, nggak punya adabnya, nggak punya toolsnya untuk mempersiapkan itu gitu. Padahal kalau udah kasih bahan bakunya, Rasulullah sendiri bersabda kan, sudah kutinggalkan 2 perkara yang kamu tidak akan tersesat kalau kamu pegangan terus di dalamnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tapi memang kita harus sama-sama berkaca. Seberapa dekat sih kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah kita tiap hari sudah siap memprioritaskan waktu kita yang ada untuk mendalami ayat-ayat Al-Quran, untuk mentadaburi keindahan pesan-pesan kalam Allah ini, dan untuk merenungi pelajaran-pelajaran yang Rasulullah sampaikan, Rasulullah contohkan dalam kisah-kisah perjuangan dakwah beliau gitu. Nah ini, makanya lagi-lagi baca, nggak ada pilihan selain baca. Baca ini nggak cuma yang literally buku, tapi juga membaca tanda gitu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pesan terbaik adalah saling mengingatkan bahwasanya kita semua adalah merugi. Demi masa kita semua merugi, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Insya Allah orang-orang yang termasuk dalam kategori ini, mukmin, mukminati, mukminun ya secara jamaknya, insya Allah bisa menjalankan tugas ini, saling mengingatkan. Itulah pentingnya kita memahami bahwasanya dakwah bukan hanya tugasnya para ulama, tapi juga tugas kita yang sudah mengetahui kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah, agar kita bisa saling mengingatkan dengan cara terbaik, dakwah bilhal, dengan perilaku, dengan tutur kata terbaik, dengan perbuatan terbaik, dengan akhlak terbaik, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan, agar kita bisa menjadi sebaik-baik umat yang bisa menyampaikan keindahan Islam, keindahan Al-Quran kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga Allah kuatkan kesabaran kita dalam menyampaikan kebenaran ini. Semoga Allah berikan kedamaian di dalam hati kita untuk bisa bersabar, karena pahala sabar insya Allah disempurnakan tanpa batas di akhirat nanti. Dan semoga kita adalah orang-orang yang kuat dalam kesabaran menyampaikan kebenaran Islam sampai waktu ajal kita habis, insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Mohon maaf lahir batin, inilah sebagian kisah dari saya, semoga bisa menjadi ibrah yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa kita semuanya. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa, bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan membeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.